Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Nurzakia Ramadhani, Asa Afifa, Irmayanti M, Ahriani Eka Fitri, Novita Christine Kendek, Yernalia Arwan, Al-Qadri Basir, Bayu Wahyudi. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai tingkatan berpikir menurut konsep dari taksonomi Bloom. Untuk lebih jelasnya, mari simak dan saksikan video berikut ini. Nah, teman-teman, berbicara mengenai taksonomi Bloom, tentu kita sudah tahu bahwa taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasikan skill mulai dari tingkatan rendah hingga ke tingkatan yang tinggi. Berbicara mengenai tingkat pemikiran yang harus dimiliki seorang siswa itu terbagi dua, yakni Lotz dan Hotz. Lotz adalah tingkat pemikiran pada tingkatan rendah, sedangkan Hotz adalah tingkat pemikiran dalam tingkatan tinggi. Untuk mengetahui yang mana tingkat pengetahuan Hotz dan Lotz, di mana Lotz ditandai dengan atau dicirikan mulai dari C1 sampai C3. Contohnya, mengingat, memahami, dan menghafal. Sedangkan untuk Hotz di sini dimulai dari C4 sampai C6 seperti aplikasi, menganalisis, menyimpulkan, dan mengambil kesimpulan. Itu adalah pemahaman dalam tingkatan tinggi. Dan selanjutnya akan lebih jelasnya dilanjutkan oleh teman kelompok saya, oleh Asa Afifa. Baiklah, saya akan melanjutkan persentase dari teman kelompok saya, Nurzakia Ramadhani. Konsep ini merupakan tujuan-tujuan pembelajaran yang terbagi ke dalam 3 ranah, yaitu yang pertama kognitif. Kognitif sendiri adalah keterampilan mental seputar pengetahuan. Kemudian efektif. Efektif sendiri adalah sisi emosi seputar sikap dan perasaan. Dan yang ketiga yaitu psikomotorik. Psikomotorik sendiri adalah kemampuan fisik seperti keterampilan. Tingkatan pengetahuan berpikir yang dibagi menjadi tingkat rendah dan tingkat tinggi merupakan bagian dari salah satu ranah yang dikemukakan oleh Bloom, yaitu ranah kognitif. Kognitif domain atau ranah kognitif berisi perilaku-perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. 2 ranah lainnya yaitu efektif dan psikomotorik punya tingkatannya tersendiri. Baik, saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami. Konsep taksonomi untuk menentukan belajar merupakan tujuan akhir dari sebuah proses pembelajaran. Jadi, setelah proses pembelajaran tertentu, siswa diharapkan dapat mengadopsi keterampilan, pengetahuan, serta sikap yang baru. Tujuan kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental atau otak. Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Dalam ranah kognitif, terdapat 6 jenjang proses berpikir, mulai dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi, yang meliputi 6 tingkatan. Baik, saya akan melanjutkan materi kelompok kami yang telah dibahas dari teman kelompok saya, yaitu Irmayanti. Dari 6 tingkatan, yaitu yang pertama pengetahuan atau knowledge. Pada tingkatan terendah, sebagai kemampuan untuk mengingat kembali materi yang telah dipelajari atau mengasah pengingatan kembali peserta didik. Yang kedua itu pemahaman atau comprehension, merupakan kemampuan seseorang untuk mengetahui atau memahami sesuatu itu diketahui dan diingat. Untuk yang ketiga, penerapan atau application, merupakan kemampuan untuk menerapkan informasi dan situasi nyata atau kemampuan konsep dalam praktek. Yang keempat, analisis atau analisis pada taksonomi Bloom tentang ranah atau domain kognitif. Analisis merupakan kemampuan untuk menguraikan sesuatu materi menjadi beberapa bagian. Yang kelima itu sintetis, di mana sintetis ditempatkan di level kelima, yang merupakan sintetis yang dimaknai sebagai kemampuan untuk memproduksi kemampuan peserta didik. Dan tingkatan yang keenam yaitu
Evaluasi. Pada taksonomi Bloom, ranah kognitif adalah evaluasi yang dimana berdasarkan kriteria yang jelas. Sampai di sini materi yang sempat saya paparkan dan akan dilanjutkan pada teman kelompok saya yaitu Novita Kristen Kendek. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi kelompok kami seperti yang tadi telah dijelaskan oleh teman kami yaitu Aryani Eka Fitri, bahwa ranah kognitif ini dibagi menjadi 6 proses berpikir. Kemudian ranah kognitif versi Bloom ini direvisi oleh Lauren Anderson, David Caldwell dan kawan-kawan pada tahun 2001. Kemudian urutannya diubah menjadi 6. Pertama adalah mengingat. Mengingat merupakan kemampuan untuk mengenali dan mengingat peristilahan, definisi, gagasan, fakta, metodologi, prinsip dasar, dan sebagainya. Sebagai contoh, dalam mata pelajaran IPS, dalam KD tersebut disebutkan mengidentifikasi permasalahan kependudukan dan upaya penanggulangannya. Berarti peserta didik dituntut untuk bisa menjelaskan permasalahan penduduk, faktor-faktornya, pertumbuhan penduduk, bahkan kelahiran dan kematian penduduk. Yang kedua adalah memahami. Memahami merupakan kemampuan untuk membaca dan memahami gambaran, pola, diagram, laporan, tabel, dan sebagainya. Contoh, peserta didik dituntut untuk bisa memahami gambar piramida penduduk dan tabel atau diagram pertumbuhan penduduk. Adalah mengaplikasikan. Mengaplikasikan merupakan kemampuan untuk menerapkan metode, rumus, prinsip, teori, dan sebagainya dalam kondisi pembelajaran. Atau ketika diberi informasi tentang ledakan penduduk atau kematian dan kelahiran penduduk, peserta didik dituntut untuk mampu menghitung angka pertumbuhan penduduk, angka kelahiran penduduk, dan angka kematian penduduk, dan atau mampu merangkum dan menggambarkan penyebab dan angka ledakan penduduk, angka kelahiran dan kematian yang diaplikasikan dalam bentuk diagram, tabel, dan sebagainya. Selanjutnya materi kami akan dilanjutkan oleh Yernalia Arwan. Selanjutnya yaitu Lotz dan Hotz yang merupakan bagian dari ranah kognitif yang ada dalam taksonomi Bloom, di mana bertujuan untuk mengasah keterampilan mental seputar pengetahuan. Nah, untuk tingkatan pertama hingga tingkatan yang ketiga dikategorikan sebagai tingkat berpikir rendah atau Lotz, sedangkan pada tingkatan keempat hingga tingkatan yang keenam dikategorikan sebagai kemampuan berpikir tingkat tinggi atau Hotz. Untuk mengenali tingkatan yang dimaksud dalam proses pembelajaran, Bloom sejak awal sudah memperkenalkan kata-kata kerja operasional yang bisa digunakan sebagai panduan. Demikian pula dalam versi revisi Anderson dan Caldwell. Nah, untuk tingkatan mengingat misalnya diindikasikan dengan kata kerja seperti mendefinisikan, mendeskripsikan, mengidentifikasi, ataupun kata-kata lain yang sejenis. Sedangkan pada tingkatan yang lebih tinggi, misalnya mencipta kata kerja yang bisa digunakan sebagai rumusan tujuan belajarnya antara lain mengombinasikan, mengimplikasi, merancang, mengembangkan, atau kata-kata lain yang sejenis. Selanjutnya yaitu untuk mengenali tingkatan dimaksud dalam proses pembelajaran. Bloom sejak awal mengenalkan kata-kata kerja operasional yang bisa digunakan sebagai panduan. Demikian pula dalam versi revisi Anderson dan Caldwell. Pada tingkatan mengingat, misalnya diindikasikan dengan kata kerja seperti mendefinisikan, mendeskripsikan, mengidentifikasikan, dan kata lain sejenisnya. Pada tingkatan lebih tinggi, misalnya mencipta kata-kata kerja yang bisa digunakan sebagai rumusan tujuan belajarnya antara lain mengategorisasi, mengombinasikan, mengompilasi, merancang, mengembangkan, atau kata lain sejenisnya. Selanjutnya itu kata operasional dari dimensi proses taksonomi Bloom. Mengingat. Mengingat biasa diartikan yaitu mengenali daftar, menjelaskan, mengidentifikasi, mengambil, penamaan,
mencari, dan menemukan. Yang kedua itu memahami. Memahami biasa diartikan yaitu meringkas, menyimpulkan, atau pras, mengklasifikasi, membandingkan, menjelaskan, dan mencontohkan. Yang ketiga yaitu menerapkan. Menerapkan biasa diartikan dalam menerapkan, melaksanakan, dan menggunakan. Yang keempat yaitu menganalisis. Menganalisis di sini bisa diartikan sebagai membandingkan, mengorganisir, dekonstruksi, menghubungkan, menguraikan, menemukan, penataan, dan mengintegrasikan. Yang kelima yaitu mengevaluasi. Mengevaluasi di sini bisa diartikan sebagai memeriksa, hypothesizing, mengkritisi, percobaan, penilaian, pengujian, dan monitoring. Dan yang keenam yaitu menciptakan. Menciptakan di sini bisa diartikan sebagai merancang, membangun, perencanaan, menghasilkan, menciptakan, dan membuat. Jadi untuk selanjutnya saya persilahkan kepada saudara Bayu Wahyudi. Kesimpulannya, hingga titik ini kita dapat menyimpulkan secara ringkas bahwa makna atau signifikansi dan penanjakan berpikir yang meningkat menuju puncak berpikir yang kompleks, holistik, dan lengkap dasarnya adalah mengingat. Dengan mengingat, kita mampu memberi deskripsi pada objek atau ide yang diingat dan memahaminya secara distinktif. Tingkat berpikir ketiga adalah menerapkan yang telah dipahami. Menerapkan berarti menggunakan. Setiap individu yang terlibat dan dilibatkan menyerap semua informasi yang disediakan. Para pembelajar akan menjadi makfum ketika melihat satu persatu unsur-unsur yang termuat di dalam keseluruhan melalui daya analisis yang cermat. Berdasarkan makna dari semua unsur dalam keseluruhan itulah kita mampu melakukan evaluasi untuk menjustifikasi secara individual maupun keseluruhan elemen-elemen dalam sistem sebagai satu kesatuan yang utuh. Ultimasi berpikir yang meningkat pada taksonomi Bloom mengantar kita pada struktur lengkap yang merupakan hasil produksi penalaran dan proses kreasi manusia pembelajar. Semuanya dapat terbaca dan dibaca sebagai suatu produk utuh dengan menurut pemahaman penalaran sebagai manusia pembelajar. Sekian dari materi kami, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.